Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Haniatul Maknuah dengan nomor induk mahasiswa 201101010065. Baik, pada kesempatan yang cerah ini kita akan membahas mengenai alat-alat untuk bersuci. Oke, di sini ada beberapa subtema. Yang pertama kita akan membahas mengenai bersuci, lalu kedudukan air dalam bersuci, benda-benda bersuci selain air, dan yang terakhir hikmah penggunaan alat-alat untuk bersuci. Oke, kita lanjut saja ke yang nomor pertama, yaitu bersuci. Jadi apa itu bersuci? Jadi bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh atau at-toharotu. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi dapat diartikan juga bersuci adalah membersihkan diri dari segala sesuatu yang terdapat najis dan bisa mengakibatkan ibadah kita, sholat kita itu tidak sah, seperti itu. Lanjut, kita membahas mengenai perbedaan bersuci dan membersihkan. Jadi bersuci sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci batiniah atau batinnya, dalamnya, dan bersuci lahiriah atau luarnya, seperti itu. Jadi bersuci sudah perbedaannya adalah bersuci sudah pasti menyertai perbuatan membersihkan diri, sedangkan membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Lanjut untuk dasar hukum bersuci. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya adalah Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Selanjutnya ada surah At-Taubah ayat 81 yang bunyinya adalah fihi rijalu wa yuhibbu ayatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Lanjut kita bahas mengenai kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Jadi air ini adalah air yang suci dan air ini bisa untuk mensucikan diri kita. Entah itu mandi, entah itu berwudu. Contohnya seperti apa? Yaitu yang pertama air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air es atau salju, dan air embun. Selanjutnya ada air suci yang tidak mensucikan. Sebenarnya air ini suci, tapi air ini tidak dapat untuk mensucikan kita gitu. Jadi yang contohnya air suci tapi tidak mensucikan ini adalah air buah. Misalnya adalah air dari buah kelapa. Air tersebut suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Lalu juga ada air kopi, itu airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Selanjutnya ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, entah itu najis bangkai ataupun kotoran hewan, kotoran manusia ataupun hal-hal yang bersifat najis. Selanjutnya ada air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kolah. Jadi air mustakmal ini adalah air yang tidak bisa dibuat untuk bersuci seperti wudhu, seperti itu. Dan yang terakhir ada air musayyamas, yaitu air yang makruh untuk dipakai untuk bersuci. Contohnya adalah air yang di dalam wadah yang ditaruh di bawah terik matahari, juga air yang di dalam wadah atau bejana emas ataupun perak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia.
Jadi air bersih adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia di muka bumi ini membutuhkan air dalam volume paling banyak dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Jikalau muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh penggunaan pemborosan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan manusia menjadi makhluk yang paling merasakan dampaknya. Yang kedua yaitu bersuci untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Jadi menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai, atau waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan ekosistem di sekitar kita. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini, kita bisa cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.